Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita coba membahas mengenai conceal carry itu idealnya menggunakan metode empty chamber atau chamber kosong, dalam arti kalau senjata mau digunakan mesti dikokang dulu, atau menggunakan metode one round in chamber atau chamber dalam keadaan terisi. Jadi senjata kalau mau digunakan nggak perlu dikokang, udah ready to shoot. Oke, kita lihat backgroundnya dulu nih. Di Indonesia ini sebenarnya tingkat kriminal dengan senjata api itu tidak terlalu tinggi. Ya kalau dibandingkan dengan negara-negara di Amerika Latin atau di Amerika sendiri, lebih tinggi di sana. Tipikal di Indonesia ini tindakan kriminal dengan kekerasan dengan senjata itu mayoritas itu menggunakan senjata tajam. Tapi kembali lagi, ancaman itu bisa datang dari mana saja dan kita tidak bisa menebak ancaman itu akan seperti apa. Kita tidak bisa mengira-ira, itu di depan rame, tidak akan ngeri kalau misalkan di tempat yang sepi. Nah, kita tidak bisa mengira-ira seperti itu. Saya tipikal orang yang menganut prinsip negative thinking untuk menghasilkan hasil yang positif, bukan purely selalu berpikir positif. Nah, negative thinking dalam hal di sini adalah waspada, teman-teman, ya, waspadalah. Jadi waspada, teman-teman, bukan terus apa-apa saya curiga dan sebagainya, enggak, tapi kita lebih ke waspada. Dulu saya pernah baca buku Nopenogin kalau nggak salah ya, dimana tidak selamanya berpikir positif itu akan memberikan hasil yang positif. Contohnya, orang yang kena jambret, mungkin mereka berpikir positif, tempat rame, nggak mungkin ini dijambret. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya kejambretan mereka. Tempat rame, main-main handphone nggak apa-apa, ya dijambret handphonenya. Lebih seperti itu, teman-teman. Jadi waspada itu penting. Kita harus selalu mengantisipasi kondisi lingkungan kita seperti apa. Waspada itu lebih baik dibandingkan kita selalu berpikir bahwa keadaan sekitar kita baik-baik saja. Kembali lagi, ini pikiran saya, teman-teman. Saya tidak memaksa teman-teman untuk berpikir seperti saya, tapi yang biasa saya pikirkan adalah seperti ini. Nah, kembali lagi dengan conceal carry. Basic dari conceal carry sebenarnya sama dengan ketika kita mengemudikan kendaraan atau kita sedang nyetir mobil seperti ini, kita memakai seat belt. Seat belt ini kan dipakai itu untuk antisipasi ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, ketika terjadi kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan, kita sudah pakai seat belt, berarti ya akan meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sama halnya dengan conceal carry, teman-teman. Ketika kita conceal carry, berarti kan itu untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada diri kita. Ketika ada ancaman kejahatan dan sebagainya, kita akan meminimalisasi hal-hal yang memungkinkan dapat mencelakakan diri kita. Nah, kalau misalkan kita nyetir mobil tapi kita tidak pakai seat belt, di depan kita bisa nggak itu ngira-ira, wah nanti di depan ada kecelakaan nih, mau ada kecelakaan, kita pakai seat belt dulu. Ya kan nggak bisa juga, teman-teman, ya. Sebenarnya prinsipnya sama dengan kita conceal carry. Conceal carry itu ya memang ada dua persepsi yang berbeda mungkin ya. Ada kubu yang sukanya empty chamber sama yang one round in chamber. Kalau analogika saya adalah ya seperti tadi itu, pakai seat belt. Ketika kita pada posisi terdesak, emergency, yang harus membutuhkan senjata, ya senjata harus siap digunakan. Nah, misalkan kita dalam posisi terdesak, kemudian atau kita sedang dalam fight gitu ya, kita dalam perkelahian, tapi kita masih tangan kosong, kita tidak menggunakan senjata, kemudian tangan kita kepepet, kita hanya ada satu tangan untuk meraih senjata. Nah, kalau posisi misalkan tangan kita itu cuma free satu, sedangkan kita harus ngambil senjata, dan senjata itu masih harus dikokang, nah itu butuh skill khusus, teman-teman. Tidak bisa dilakukan tanpa skill yang baik. Karena apa?
ya posisi 1, ya gimana kokangnya? Sebenarnya bisa, kita masih bisa gunakan visir dengan ikat pinggang yang bagus, atau kita kaitkan dengan benda keras di sekitar kita. Tapi kan posisi seperti itu kadang-kadang tidak berpihak pada kita, atau posisi itu kadang-kadang tidak ada ketika kita dalam posisi terdesak. Ya sama seperti ketika kita pakai seat belt, kita mau kecelakaan, duduk pakai seat belt dulu kan. Kadang-kadang nggak memungkinkan. Mau jeder pakai seat belt kan juga nggak bisa. Kalau analogi saya seperti itu, jadi dari situ teman-teman mungkin bisa melihat bahwa ya kalau itu berarti saya lebih ke one round in chamber. Kemudian ada yang bertanya, kalau kita bawa senjata dalam keadaan chamber terisi kan bahaya. Sebenarnya bahaya atau enggak itu tergantung dari yang membawa, teman-teman. Ketika yang membawa itu dalam keadaan well trained atau dalam keadaan yang terlatih, kemudian menggunakan aksesoris atau menggunakan senjata dan holsternya juga yang baik, ya itu baik-baik aja, tidak ada masalah, teman-teman. Karena apa? Pada dasarnya round in chamber ketika menggunakan aparel atau menggunakan apapun itu yang disebutlah ya aksesoris, itu akan aman. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Yang membahayakan adalah ketika kita menggunakan metode chamber terisi, tetapi kita tidak memiliki skill yang kuat atau skill yang cukup dalam gun handling. Nah itu yang bahaya. Karena ketika kita menggunakan senjata itu, ya kita nggak bisa. Kita pakai senjata tanpa latihan nggak bisa. Kita harus latihan, teman-teman. Jadi latihan, dan latihan. Ya kalau ada waktu latihan harus latihan. Karena ya seperti kita nyetir lah, itu kan kita nggak bisa beli mobil tanpa latihan. Ya kita harus latihan supaya kita bisa nyetir dengan baik dan benar. Sama dengan senjata. Jadi one round in chamber itu adalah metode yang paling tepat menurut saya. Menurut saya, teman-teman ya. Karena kembali lagi ya tadi itu, kalau misalkan kita dalam keadaan terdesak, ya akan lebih enak kalau kita menggunakan senjata yang sudah siap digunakan. Jadi nggak bahaya, teman-teman ya, ketika kita memang kita terlatih, ketika kita memang sudah percaya diri dan kita yakin, ya akan baik-baik saja. Jadi jangan sampai kita membawa senjata tetapi justru malah mencelakakan diri kita. Misalkan kita dalam keadaan terdesak, kita bawa senjata, kemudian senjata kita tidak dalam posisi yang siap, katakanlah chambernya kosong, kemudian ketika kita mau pakai tidak memungkinkan, posisi kita terdesak tidak memungkinkan, dan pelaku kriminal atau yang mengancam kita, orang yang mengancam kita tahu kita bawa senjata kita dirampas, ya sudah, wassalam. Nah, jadi jangan sampai seperti itu, teman-teman ya. Jadi kembali lagi bahwa kita harus bisa memilih mana yang terbaik untuk kita. Jadi seperti itu, teman-teman, kurang lebih gambarannya. Jadi metode mana yang mau teman-teman pakai, silahkan. Kalau saya penganut one round in chamber. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Buat yang masih bingung, silahkan tanya di komentar, atau punya pikiran lain silahkan bisa tulis di komentar. Saya juga masih belajar banyak. Semoga kita bisa sharing. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nanti kita akan banyak buat video mengenai bagaimana sih conceal carry yang bagus, yang baik, serta yang benar.